Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Jejak Nyata. Di kesempatan video kali ini kita akan melihat kabar terbaru datangnya dari Teh Pratiwi Novianti dan Bang John LBF. Tapi sebelum kita melanjutkan videonya, jangan lupa untuk tinggalkan komen, like, subscribe, share, dan tekan tombol loncengnya supaya kalian semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel Jejak Nyata ini. Mudah-mudahan kalian semua yang mensupport dan menonton video dari channel Jejak Nyata dibalas dengan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nantangin kita bisa melakukan pengetesan juga ya yang sama. Kan kemarin dia nyuruh tes saya suruh tes urin, terus suruh tes rambut. Ya udah, coba dia kan udah nantangin saya, dia lakuin lagi. Besok kita share hasilnya guys. Kalau dia masih meragukan hasilnya, wah berarti pihak dari yang lab tersebut itu bisa nge-show mereka dong. Tidak bisa dimanipulasi guys hasilnya. Kalau perlu cek CCTV di sana juga boleh. Nah, begitulah tanggapan Pratiwi Novianti tentang tantangan Zanzabila yang untuk tes rambutnya. Dan ini hasil tes rambut Pratiwi Novianti. Nah, oke guys. Jadi kemarin aku difitnah terkait katanya aku menggunakan obat-obat terlarang atau narkoboy. Nah, ini udah aku buktikan ya guys. Ini ada dari Laboratorium Kesehatan Daerah. Ya, ini punya pemerintah guys. Aku cek dan hasilnya apa? Tidak terdeteksi. Ya, ini jenisnya drugs. Tidak terdeteksi. Ya, aku cek tanggal 29 Oktober 2024. Tuh. Sampelnya rambut. Nah, oke. Buat yang ngomong bisa dipertanggungjawabkan kata-katanya mengenai tuduhan terhadap saya seperti apa. Terima kasih. Nah, itulah hasil tes yang dilakukan oleh Pratiwi Novianti, bahwa tes tersebut menunjukkan Pratiwi Novianti negatif pemakai narkoboy. Dan setelah hasil tes ini keluar, mari kita simak tanggapan Zanzabila mengenai hasil tes tersebut. Kami tidak pernah menyurati atau memerintahkan seseorang untuk tes urin dan tes rambut. Kalau kemudian menurutinya, itu artinya perkataan kami itu cukup berkuasa di dalam hidupnya, sehingga dia pun menuruti segala kemauan kami. Nah, kalau dia mau menyuruh saya seperti itu, mohon maaf. Kuasamu terlalu kecil untuk memerintahkan saya melakukan apa yang kau mau, paham ya? Nah, begitulah tanggapan Zanzabila setelah hasil tes itu keluar. Statement Zanzabila ini langsung ditanggapi oleh Yolo Ine yang cukup pedas sekali. Mari kita lihat video Yolo Ine. Postingan si Leci yang terbaru belum? Udah, yang katanya kalau kamu menyuruh saya dan saya tidak melakukan, berarti ucapanmu itu tidak punya kuasa. Yang lagi itu sih Mbak Leci, maksudnya kan kita buat pembuktian aja ya Leci ya. Kita buat pembuktian aja. Kalau kamu itu ya tidak seperti yang dipikirkan kami. Gue mah gak munafik, gue mikir lu. Ini gue gak munafik ya Leci ya. Gue gak munafik gitu loh. Lu berkuar-kuar soal tes urinnya sih Novi. Udah Novi tes urin, lu masih hajar juga pakai tes rambut. Sorry nih, gak munafik. Gue malah mikir lu yang make. Lu bilang gue ketengkong di mana Jakpus ya, Jakarta Cempaka Putih. Ya mohon maaf punten, dengan cara lu seperti itu gue malah mikir kok lu tahu banget ya soal begituan. Bicara soal kena mental, lu nggak bisa bilang ya, lu nggak bisa bilang kalau lu itu tutup kolom komentar karena komentar orang nggak penting. Nggak, jatuhnya kayak lu mau didengar tapi lu nggak mau ngedenger, lu nggak mau terima masukan orang. Lu bisa ngomong ABCD tentang orang lain, kenapa orang tuh nggak bisa ngomong tentang lu? Bukankah kalau kita bicara, kita bikin konten, kita speak up, itu yang kita harapkan adalah feedback dari netizen, betul gak? Kalaupun ada komentar negatif dari mereka,
Itu resiko kita sebagai speak up content creator. Itulah sebabnya kenapa gue gak pernah tutup kolom komentar. Gue gak pernah batasi komentar. Karena apa? Gue sadar itu resiko gue. Nah sekarang orang yang tutup kolom komentar, orang yang membatasi komentar, kalian tuh pernah mikir gak sih resikonya apa dari omongan kalian? Yaudah, jadi kapan nih mau tes rambut? Nah, itulah tanggapan Yolo Ine yang cukup pedas menantang juga Zanzabila untuk tes rambutnya. Mari kita tinggalkan Yolo Ine yang makin memanas dengan Zanzabila. Mari kita simak video dari John LBF yang waktu itu pernah mau membantu Agus 240 juta. Pertanyaan dari media, Bang John kan komunikasi sama Novi. Ada nggak Novi merasa kesel sama Agus? Saya jawab, tidak ada satupun kalimat kesal yang disampaikan keluar dari Novi. Novi itu orang yang benar-benar tulus membantu Agus. Saya bisa garansi itu. Saya tadi barusan sampaikan, kan saya bilang, Agus kalau mau cabut LP, saya kasih 240 juta. Tapi ngasihnya, saya kasih bulanan, Nov. Ngeri nanti disalahgunakan juga. Jadi dikasihnya bulanan 20 juta selama 12 bulan. Jadi Agus dapat untuk penghasilan biaya kebutuhan rumah setiap hari dari saya, dari perusahaan saya nanti, high five ya kan. Nah untuk pengobatannya dari Novi 1,3 M nya itu diatur dengan baik kan gitu Novi. Tapi Bang John ini setelah mengeluarkan kata-katanya tersebut, ada unggahan terbaru dari Bang John, surat terbuka untuk Pratiwi Novianti. Mari kita simak video berikut ini dari Bang John. Hai guys, apa kabar? Video ini saya tujukan untuk Novi. Jadi ini sifatnya menghimbau ya Novi ya, karena saya melihat ini kasus Agus dan Novi ini udah sangat gaduh banget seluruh Indonesia. Prinsipnya yang pertama, Novi, saya perlu memberikan sedikit pandangan. Ini boleh diterima, boleh enggak. Jadi apa yang saya sampaikan ini yang pertama, dari awal penggalangan dana untuk Agus ini menurut pendapat saya pribadi sudah ada kesalahan menurut saya ya. Karena harusnya penggalang dana itu harus melalui sebuah lembaga yayasan yang berizin. Menurut hemat saya itu nggak boleh harusnya masuk ke rekening pribadi. Tapi ya sudah terlanjur. Ini letak masalahnya adalah ketika dana ini sudah masuk ke Agus, ini memang sebetulnya haknya Agus mau dipergunakan untuk apapun. Ini pandangan saya. Dan saya kira masyarakat yang menyumbang Agus ini selama ini ikhlas. Ya namanya nyumbang harus ikhlas. Kalau nggak ikhlas nggak usah nyumbang. Oke? Letak masalahnya adalah ketika dana ini dikembalikan lagi ke yayasannya Novi. Karena memang awalnya ini masuknya ke rekening pribadi Agus. Ini contoh analoginya. Analoginya adalah kamu sumbang ke kotak masjid. Terus abis kamu sumbang, kamu gelisah sendiri. Wah nanti uang ini dipakai buat apa? Jangan-jangan nanti disalahgunakan. Jangan-jangan nanti dipakai sama pengurus masjid untuk hal-hal yang tidak baik. Saya congkel lagi kotak masjidnya, saya ambil lagi sumbangan saya. Menurut saya analoginya seperti ini. So, saran saya buat Novi, lebih baik dana yang ada di yayasan Novi ini dikembalikan lagi ke Agus. Karena memang ini haknya Agus. Mau dananya mau dipakai apapun, bodo amat. Ini sebetulnya bukan urusan Novi lagi. Nah, tinggal tapi saat penyerahan dana pengembalian ke rekening Agus ini mesti ada dari pihak-pihak terkait, misalkan dinas sosial atau dari Kementerian Sosial ikut menyaksikan, dan nantinya dari dinas sosial inilah yang punya kewajiban untuk mengawasi penggunaan dana tersebut. Ini saya kira solusi ya, supaya apa? Everybody bisa melanjutkan kehidupan lebih lanjut lagi. Karena saya bilang Novi ini sebetulnya punya tujuan baik, niat yang mulia ya. Novi ini orang baik, saya tahu, saya percaya. Agus pun juga memang orang yang butuh bantuan. Jadi saya kira ada baiknya untuk semuanya menurunkan ego, meredakan emosi, bertabayun, ketemu Agus dan Novi. Syukur-syukur saran saya bisa diterima untuk dana dikembalikan. Dan nanti Agus yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana tersebut, saya kira dari pihak dinas sosial atau Kementerian Sosial. Ini pandangan saya teman-teman ya. Jangan jadi pro kontra lagi, jangan jadi perdebatan lagi. Karena saya cuman kepingin melihat dunia media sosial kita ini sejuk lagi, damai lagi, adem. Biar bagaimanapun kita semua saudara.
satu bangsa, gak usahlah ribut-ribut, dilihat sama orang-orang juga kurang baik gitu ya. Ini pun juga pastinya akan ada dampak negatifnya. Mungkin orang yang mau menyumbang jadi ragu-ragu, wah nanti jangan-jangan dananya dipakai buat ini. Orang yang menerima, yayasan-yayasan menerima sumbangan juga jadi khawatir dan lain-lain gitu. Jadi biar ini nggak makin liar kemana-mana, saya kira opsi tabayun seperti itu, untuk dananya dikembalikan itu ke rekening Agus dan nanti dari dinas sosial untuk mengawasi, itu saya kira akan sangat baik. Intinya buat Agus, tetap semangat, jangan berkecil hati. Saya tahu kondisi kamu juga pasti depresi, pasti sedih, pandangan atau penglihatannya hilang. Tapi tetap semangat, insya Allah apa yang terjadi dalam hidup kita itu ada campur tangan Allah, dan insya Allah ada hal baik pasti. Ya, jadi Allah itu nggak akan merencanakan yang jahat untuk kita, asal kita percaya dan jangan ngatur Allah. Untuk Tenovi, saya terus buat Tenovi. Saya kira Tenovi orang yang sangat tulus, sangat baik, dan mungkin bisa mendengar apa yang saya sarankan ini demi kebaikan bersama. Dan saya sangat yakin kalau dana itu sudah dikembalikan, Agus dan Tenovi bisa berjabat tangan. Laporan-laporan polisi itu pun juga harusnya dicabut sih menurut saya, karena sudah tidak ada masalah lagi kan. Buat teman-teman semuanya, sehat-sehat buat kalian semua, masyarakat Indonesia, tetap semangat menjalani hidup, jangan pernah menyerah, jangan pernah berkecil hati, karena hidup harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh konsisten ya. Salam hormat dari John LBF buat kalian semua, salam sejuk, salam perdamaian, salam toleransi, saling menghormati, dan salam saling merendahkan ego. Oke, hormat diberi buat Agus dan Tenovi. Sehat-sehat, bye-bye. Pesan terbaru untuk Pratiwi Novianti ini yang dilontarkan oleh Bang John LBF mendapat kritikan pedas dari seorang perantau yang di Malaysia. Saya kritik kembali buat John LBF ya. Surat terbuka buat John, share video saya ya, like dan komen dan komentar ya. Kemarin kamu menyentil membuat surat terbuka buat Tenovi, dana itu untuk dikembalikan ke Agus ya. Saya ini anak perantau Malaysia yang mewakili ya di sini ya. Sebagai provokator kebenaran ya. Oke, saya orang miskin John ya, nggak apa. Dengar dulu video saya John ya. Memang dana itu mutlak milik Agus. Iya, memang betul apa yang kamu katakan John. Tetapi tujuan yang kamu harus garis bawahi pertama itu, pemberi donasi itu untuk penyembuhan mata Agus. Apa kamu amnesia? Apa kamu lupa John? John? Nah, itu baru satu John. Saya ingatkan supaya kamu tidak amnesia ya. Dan kedua, untuk apa dana itu dikembalikan lagi kepada Agus, sedangkan mata Agus sekarang sudah bisa melihat? Alangkah baiknya dana donasi itu diberikan kepada orang lain yang lebih membutuhkan, terutama orang cacat, buta, tangannya buntung, nggak punya kaki, pengemis, fakir miskin, janda, anak yatim. Itu lebih bagus John. Dipemeratakan, diagi-agikan kepada mereka yang membutuhkan, bukan untuk dana persendirian untuk si Agus. Enak aja. Kita voting kalau berani. Pasti masyarakat Indonesia menolak. Diperatakan saja. Kita meratakan donasi itu. Kita agi-agikan kepada orang yang membutuhkan. Itu lebih bagus John. Ya. Terus uang 1M itu diberikan sama Agus untuk foya-foya gitu. Itu dana donasi, bukan dana pribadi John. Ya. Dan yang ketiga John, kalau kamu memberikan dana pribadi kamu buat Agus, silakan. Buat bayar rumah, buat bayar bank, beli mobil, itu lain cerita. Kalau memang itu bantuan pribadi dari kamu John. Paham? Ya John, itu penjelasan saya John ya. Jadi dipemeratakan ya. Jadi masyarakat Indonesia yang memberikan donasi tidak setuju ya. Jangan asal ngucap, jangan asal ngomong John ya. Share video saya kemana-mana ini biar didengar oleh si John yang orang kaya itu ya. Sorry John. Kalau menurut saya, uang tersebut diutamakan dulu untuk pengobatan Mas Agus.
Nanti setelah Mas Agus itu sembuh total dari penyakitnya atau kesembuhan matanya atau yang lain-lain, memang benar itu hak 100% milik Mas Agus. Nah, sisa tersebut dari untuk pengobatan penyembuhan Mas Agus, sisanya setelah sembuh, sisanya kasih Mas Agus, terserah mau dibuat apa, atau untuk modal usahanya, untuk masa depan keluarganya, itu terserah Mas Agus setelah Mas Agus sembuh dari penyakitnya, kalau menurut saya begitu. Nah, kita tinggalkan perdebatan masalah donasi uang dan segala macamnya. Mari kita lihat video dari Denny Sumargo menanggapi video Farhad Abbas yang akan menghajar Denny Sumargo. Dan mari kita simak video Denny Sumargo, apa tanggapannya. Gue baru kelihatan video ada orang mau ngajar gua, katanya mau hajar gua loh. Farhad Abbas, lu mau hajar gua? Lu kasih tahu lokasi lu di mana sekarang, gue samperin, lu hajar gua di situ, gua mau lihat. Ya. Begitulah tanggapan Denny Sumargo. Dan ini ada lanjutannya pas Denny Sumargo diwawancarai di depan wartawan. Wah, itu saya udah nggak bisa bicara karena itu ranahnya Mbak Novi ya. Pokoknya ranah saya aja yang saya bicara gitu. Itu aja sih tadi. Tapi dengan ada masalah ini jadi takut nggak sih untuk mendamaikan lagi gitu? Oh iya, saya sih pribadi agak mikir juga, maksudnya mau bantu juga bantu apa aja gitu. Jadi akhirnya jadi riuh ya. Cuma kalau ada yang mau hajar saya boleh lah. Kodensu disebut kurang. Saya tuh paling suka orang punya nyali. Kita ini orang Makassar, bos. Kau Bugis kan? Cabut pedangmu. Kodensu. Ada burungmu. Cabut pedangmu. Kasih tahu kalau kasihmu. Datang nggak? Nasib. Kodensu disebut kurang ajar juga nih sama Farhad Abbas, gimana kok? Kodensu disebut kurang ajar juga sama Farhad Abbas, gimana? Apa? Ya disebut kurang ajar juga, jangan kurang ajar sama Iya, Farhad saya Abbas. kurang ajar, cabut pedangmu. Sirik. Ada pesan nggak sih maksudnya Itu, buat nice gitu. Kok bisa lihat matanya tanpa kacamata? Bahasanya apa yang paling berubah nih? Nggak ada sih. Butuh waktu berapa lama berarti untuk penyembuhannya sendiri? Penyembuhan 3 bulan. Kodensu? Kalau dari Kodensu ada solusi nggak sih buat permasalahan dari Novi sama Agus itu? Solusinya Farhad Abbas mundur. Dia tuh banyak ikut campur. Dia sudah tahu banyak mencampuri segala hal hidup orang sampai kadang jadi kacau balau. Habis itu terlalu banyak ngomong. Pesan buat Agus sama Novi mungkin apa? Cari damai. Setelah operasi gimana mungkin? Kalau mau hajar beneran. Kok katanya kata Farhad Abbas suruh ke psikiater nih, gimana mungkin? Iya, nanti gua ke psikiater. Gua tunggu lokasi lah ajar. Ntar kalau ketemu sama gua pengen lihat lu berani nih. Berarti Begitulah tanggapan Denny Sumargo tentang video Farhad Abbas yang akan menghajar Denny Sumargo. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita di video kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen, like, subscribe, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian semua mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru channel Jejak Nyata ini, guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.